Ah, iya ya. Oke, baik. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan eh, materi Windows dan Linux. Di sini untuk anggota kelompok kami itu ada Michael Singko, Mattheus Lepar, Mitsi Rumbajan, Netanya Rira, Puan Purba, Ariel Alex, Vincent Sopi, Marcelin Sangkemona, Shalom Warongan, Christopher apa nih? Tanggalanyuk, Stefania Bau, Joyce, Monica Andelen, dan Leisure Warau. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait what is Windows. Windows adalah serangkaian sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sejak 1985. Populer di berbagai perangkat, termasuk PC, laptop, tablet, dan smartphone. Windows dikenal karena antarmuka grafis intuitifnya, didukung perangkat keras yang luas, serta fitur dan aplikasi yang dapat disesuaikan digunakan mulai dari penggunaan pribadi hingga bisnis dan perusahaan. Selanjutnya dipersilakan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu Windows Security Features. Yang pertama ada Firewall Windows, sebuah fitur yang memblokir akses tidak sah ke atau dari jaringan komputer. Yang kedua itu Windows Defender, dikenal sebagai Windows Security, adalah antivirus bawaan yang dirancang untuk membantu melindungi sistem dari berbagai jenis malware dan ancaman keamanan. Dan yang ketiga itu ada BitLocker, adalah fitur di Windows yang mengenkripsi data di hardware atau perangkat penyimpanan lainnya dengan BitLocker. Data dilindungi sehingga hanya bisa diakses oleh pengguna dengan kunci enkripsi yang tepat. Ini membantu menjaga data aman jika perangkat hilang atau dicuri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Operating System Installation and Update. Langkah awal dalam administrasi Windows adalah menginstal sistem operasi Windows pada komputer atau perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penting untuk secara teratur memeriksa dan menerapkan pembaruan keamanan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh Microsoft. Selanjutnya ada Network Configuration, meliputi konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, DNS, DHCP, dan pengaturan jaringan lainnya. Administrasi jaringan Windows juga dapat mencakup konfigurasi layanan jaringan seperti Active Directory, DNS Server, DHCP Server, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu security management. Security management termasuk mengatur kebijakan keamanan, konfigurasi firewall, instalasi, dan konfigurasi perangkat lunak keamanan, seperti antivirus dan juga anti-spyware, dan pemantauan aktivitas keamanan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman keamanan. Selanjutnya, troubleshooting. Administrasi Windows juga mencakup penyelesaian masalah atau troubleshooting yang melibatkan identifikasi, analisis, dan perbaikan masalah yang mungkin timbul dalam pengoperasian sistem Windows. Oke, kita masuk ke dalam materi berikutnya yaitu Linux Security Features. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama itu ada C-Linux. C-Linux atau Security and apa ini? Enhanced Linux berguna untuk memperluas kontrol akses dengan menambahkan fitur keamanan tambahan ke kernel Linux. Yang kedua itu ada encryption, yaitu Linux mendukung berbagai teknologi enkripsi untuk perlindungan data termasuk enkripsi disk penuh atau LUKS, enkripsi berkas atau Excrypt, dan enkripsi jaringan atau SSL atau TLS. Yang ketiga itu permission. Linux menggunakan model hal akses yang ketat berdasarkan pengguna. Ini memungkinkan administrator untuk mengontrol akses ke file dan sumber daya sistem dengan detail dan yang sangat halus. What is Linux? Apa itu Linux? Linux itu adalah sebuah OS yang dimana itu berbasis open source yang diciptakan itu pada tahun 1991 dan juga dirawat oleh komunitas programmers. Linux juga dibuat sebagai network operating system dan digunakan di berbagai platform berbeda termasuk sistem tertanam. Linux mempunyai banyak versi, yang dimana versi Linux didefinisikan dari kernel, program, dan juga software packaging dari Linux itu tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada the value of Linux. Yang pertama ada open source, memungkinkan analisis dan administrator untuk merancang OS secara khusus. Dan yang selanjutnya command line interface is very powerful, memungkinkan analisis untuk melakukan tugas secara langsung atau jarak jauh pada suatu terminal. Dan yang ketiga, more user control over the operating system. Dan yang terakhir yaitu ada better network communication control atau kontrol komunikasi jaringan yang lebih baik. Selanjutnya, working in the Linux shell. Yang pertama, working with text files. Ada dua jenis editor teks utama di Linux yang berbasis CLI atau command line interface seperti V, Vim, dan Nano, serta yang berbasis atau graphic user interface seperti GADI. Editor CLI berguna untuk pengelolaan sistem dari jarak jauh melalui SSH, sementara editor GUI lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari dengan muka grafis yang lebih intuitif. Yang kedua, the importance of text files in Linux. Di Linux, segala sesuatu diperlakukan sebagai file, termasuk memori, disk, monitor, dan direktori. Konfigurasi sistem dan aplikasi dilakukan melalui pengeditan file konfigurasi yang umumnya berbentuk file teks. Untuk mengedit file konfigurasi, seringkali diperlukan hak pengguna superroot yang dapat diperoleh dengan perintah sudo. Selanjutnya, service configuration files.
File konfigurasi server biasanya dikonfigurasi dengan file text. File konfigurasi mendefinisikan opsi untuk layanan seperti nomor port, lokasi, sumber daya yang dihosting, dan detail otorisasi klien. Sebuah file konfigurasi server biasanya memiliki instruksi yang dimulai dengan komentar seperti tanda pagar atau hashtag. Komentar diabaikan oleh perangkat lunak. Selanjutnya, Linux logs. Linux memiliki jenis-jenis log sebagai berikut. Yang pertama, applications log, kedua, event logs, yang ketiga, service logs, dan yang keempat, system logs. Selanjutnya, the file system type in Linux. Yang pertama, ada ext4. ext4 adalah generasi keempat dari sistem file ext, dirilis pada tahun 2008 dan menjadi standar hampir sejak tahun 2010. Ini mendukung sistem file sebesar 16 TB. Yang kedua ada JFS. JFS adalah sistem file dengan jurnal untuk dikembangkan oleh IBM untuk AIX Unix. Ini memungkinkan pemulihan sistem file yang cepat setelah kegagalan dengan mencatat metadata file. Yang ketiga ada XFS. XFS saat ini adalah sistem file default di Red Hat Enterprise Linux. Karena cara ia menyusun file sebagai ekstensi, ia lebih sedikit rentan terhadap fragmentasi dibandingkan dengan ext4. Yang keempat adalah ZFS. ZFS adalah sistem file yang awalnya merupakan bagian dari sistem operasi Solaris milik Sun Microsystem. Ini menyediakan fitur perbaikan data yang kuat dan kapasitas penyimpanan yang tinggi serta cocok untuk penyimpanan data dalam skala besar. Yang kelima ada RazorFS. RazorFS adalah alternatif dari sistem file ext3, namun dengan kinerja yang lebih baik dan beberapa fitur canggih. Yang keenam adalah BTRFS, atau singkatan dari Bittree File System. Adalah sistem file yang memprioritaskan integritas data, ketahanan kesalahan, dan administrasi yang mudah. Ini mendukung fitur canggih seperti snapshot, read bawaan, dan copy on write. Yang ketujuh ada VFAT. VFAT adalah jenis sistem file yang berisi bootloader. Ini biasanya disebut sebagai partisi boot. Dan yang kedelapan ada TMPFS. TMPFS adalah jenis sistem file yang menyimpan semua filenya di dalam memori virtual. Oke, kita masuk ke dalam materi berikutnya yaitu Linux host. Nah, oke. Untuk materi berikutnya itu X Windows System. X Windows System adalah kerangka kerja untuk antarmuka grafis Linux yang juga dikenal sebagai X dan X11. X berfungsi sebagai server dan dapat mengirimkan jendela grafis melalui jaringan ke komputer remote. X tidak menetapkan antarmuka pengguna. Ini ditangani oleh program-program individu. Oleh karena itu, gaya visual dari lingkungan berbasis X bervariasi secara signifikan. Program-program yang berbeda mungkin menampilkan antarmuka yang sangat berbeda. GNOME dan KDE adalah contoh populer dari Linux Windows Manager. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.